sebelum itu kita akan menyanyikan pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Pagi hari yang indah ini, kami anak-anakmu datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan untuk membaca dan merenung kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus menuntun kami, berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Bapa yang baik, dan bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu berita, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini melalui bacaan firman Tuhan sudah kita baca, Kesha akan sampaikan satu hal, yaitu apa yang perlu kita pelajari dari kelahiran Tuhan Yesus ini. Di ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan ia dilahirkan dibungkus dengan kain lampin. Bahkan adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus lahir tidak ada tempat untuk Tuhan Yesus dibaringkan. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan dia dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat air minum bagi domba pada waktu zaman dahulu. Nah, adik-adik bayangkan, palungan yang untuk tempat minum domba waktu itu dipakai untuk Tuhan Yesus dibaringkan. Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja, dia sebagai Tuhan, tapi dia harus dibaringkan di dalam palungan. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari melalui firman Tuhan ini, yang sama bagikan satu hal, yaitu mari kita persiapkan hati kita supaya Yesus lahir dalam kehidupan kita. Karena apa? Palungan ini berbicara tentang kita. Oleh sebab itu ada suatu pujian yang mengatakan, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah hati kita menjadi tempat di mana Yesus lahir dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kalau pada waktu itu tidak ada tempat untuk Yesus lahir, maka sekarang ini tempatnya adalah hati kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita persiapkan hati kita sebagai tempat untuk Yesus lahir dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita sampaikan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami mempersiapkan hati kami sebagai tempat di mana Yesus lahir dalam kehidupan kami. Dan kami pun Tuhan pakai kami untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh anak-anak SD Kristen Elim semuanya, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat dalam pembelajaran, jadikan mereka anak-anak yang sukses dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat guru-guru SD Kristen Elim. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya dalam membimbing anak-anak SD Kristen Elim ya Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.